Saudara, Indonesia mendapat pujian karena berhasil mengendalikan laju penularan COVID-19 dengan baik. Atas capaian ini, pemerintah berencana menjadikan Indonesia sebagai pusat global pembuatan vaksin COVID-19 metode mRNA. Johns Hopkins University memberikan apresiasi atas penanganan COVID-19 di Indonesia. Penanganan COVID-19 di Indonesia dianggap salah satu yang terbaik di dunia karena berhasil menurunkan kasus COVID-19 hingga 58% dalam kurun waktu 2 pekan. Pada 19 September kemarin, kasus harian tercatat sebanyak 2.234. Angka ini jauh menurun dibandingkan saat puncak penularan COVID-19 terjadi pada 15 Juli 2021 dengan penambahan 56.757 kasus per hari. Pemerintah pun mengklaim laju penularan atau positivity rate COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan hingga 4%. Angka ini berada di bawah standar WHO. Bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena mampu menurunkan angka kasus hingga minus 58% dalam kurun waktu 2 minggu. Saat ini dapat kita lihat bersama bahwa angka konfirmasi kasus positif harian di Indonesia telah turun drastis dibandingkan periode kenaikan kasus sebelumnya. Positivity rate nasional juga sudah mencapai angka 4%, kurang dari 5% sesuai dengan standar WHO. Meskipun masih ada 8 provinsi yang masih memiliki angka positivity rate lebih dari 5%. Ini bukan kali pertama Indonesia mendapatkan sanjungan. Sebelumnya pemerintah Italia hingga Malaysia melakukan hal yang sama, bahkan kaget dengan pencapaian Indonesia. Percepatan program vaksinasi dipuji Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai langkah tegas untuk mengatasi pandemi COVID-19. Atas capaian ini, pemerintah sedang merencanakan strategi ambisius menjadikan Indonesia sebagai pusat vaksin COVID-19 global. Kami bekerja sama dengan WHO untuk menjadi salah satu pusat manufaktur global untuk mRNA. WHO telah menunjuk Afrika Selatan sebagai lokasi pertama, dan saya mengatakan bahwa secara logis Indonesia harus menjadi yang kedua, ucap Budi Gunadi Sadikin dikutip dari laman kompas.com. Di samping langkah tersebut, pemerintah juga sedang menyiapkan sejumlah strategi untuk mengendalikan dan menangani COVID-19 dari pandemi menjadi endemi. Yang penting adalah kita bisa mengendalikan pandemi menjadi endemi. Nah, apa yang kita mesti jaga adalah jangan sampai kasus aktif di Indonesia melebihi 600.000. Itu aja target kita mengendalikan pandemi. Yang penting juga protokol kesehatan, 3M, deteksi, 3T, dan vaksinasi. Kerja keras berbagai pihak termasuk pemerintah dalam menurunkan laju penularan COVID-19 di Indonesia memang perlu diapresiasi. Namun pandemi belum berakhir. Meski Indonesia memasuki fase penurunan kasus COVID-19, semua pihak harus menyikapinya dengan kewaspadaan, terlebih varian baru virus corona terus bermunculan. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Kita sudah terhubung dengan Bapak Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat sore, Pak Alex. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat juga. Ya, Pak Alex, Indonesia disebut salah satu negara dengan penanganan COVID terbaik dunia. Pendapatnya seperti apa nih, Pak Alex? Ya, sudah pasti. Karena Indonesia negara kepulauan, kemudian ada pulau-pulau besar, ada pulau terkecil, dan ada Jawa Bali, ada di luar Jawa Bali yang infrastrukturnya berbeda dan alamnya juga berbeda. Tapi berhasil kita menurunkan berbagai parameter epidemiologi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Yang kedua adalah bahwa pemerintah sejak awal, sejak diumumkannya 2 Maret 2020 ada kasus 0102 oleh Bapak Presiden, dengan cepat langsung membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dan kemudian dengan Kepres nomor 7 tahun 2020 tersebut, dilanjutkan berbagai tindakan dari mulai pusat sampai ke pemerintah di provinsi dan kabupaten kota. Dan selanjutnya lahirlah yang disebut dengan PSBB. Jadi PPKM itu tidak lahir begitu saja, tetapi dia mulai dari pembatasan dengan skala besar, kemudian masuk PSBB transisi, kemudian masuk PSBB secara ketat, dan ini menjadi model Indonesia. Dan kemudian setelah Januari 2021 ada PPKM. Kemudian PPKM 1 dan 2 ini diikuti juga dengan PPKM skala mikro,
dan selanjutnya kita masuk di PPKM darurat. Dan semua ini terjadi sebagai respons terhadap dinamika di lapangan. Kita lihat bahwa angka kasus itu naik dan turun, dan kemudian lonjakan pertama terjadi pada bulan Januari 2021, dan kemudian lonjakan yang begitu tinggi terjadi di sekitar bulan Juli, pada tanggal 15 Juli, sehingga akhirnya Indonesia membentuk satu model yang tersendiri yang disebut PPKM darurat, di mana pada awalnya itu Jawa, Bali, dan kemudian diikuti luar Jawa dan Bali, dan dilanjutkan lagi dengan PPKM levelisasi, di mana dilakukan levelisasi dari 4, 3, 2, 1 berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Tapi sebenarnya yang penting adalah bahwa di dalam mengorganisasi PPKM tersebut, ini tidak hanya semata-mata kehadiran pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat dan seluruh elemen yang ada di dalam penanggulangan COVID-19. Karena pemerintah merasakan bahwa 3T, 3M, dan vaksinasi tidak bisa sukses kalau tidak melibatkan masyarakat. Kalau masyarakat tidak merasa memiliki bahwa PPKM itu adalah instrumen yang melindungi dirinya dan melindungi seluruh warga yang ada. Oleh karena itu, Bapak Presiden mengarahkan ada PPKM skala mikro, sehingga PPKM itu berbasis dengan desa, di mana dalam skala mikro tersebut ada posko di tingkat kelurahan, ada posko di tingkat desa. Inilah yang menggerakkan terjadinya zonasi. Zonasi merah, di mana ada karantina, kemudian ada pergerakan untuk melaksanakan kontak tracing, kemudian ada pengawasan untuk 3M, dan kemudian mengajak warga untuk menekan mobilisasi. Karena dengan rendahnya mobilisasi akan turut serta juga merendahkan artinya angka infeksi dan transmisi. Dan selanjutnya kita juga masuk ke dalam PPKM darurat yang juga tidak melepaskan keterkaitan dengan kegerakan kemasyarakatan. Sehingga dalam PPKM darurat tersebut yang kita lihat bahwa PPKM darurat berhasil menekan mobilisasi, kemudian meningkatkan kontak tracing, kemudian mengawasi untuk melaksanakan 3M, dan kemudian menggerakkan serbuan vaksinasi. Jadi inilah menjadi Indonesian model. Jadi model Indonesia dalam penanggulangan COVID, di mana penanggulangan tersebut sifatnya kolaboratif, kehadiran pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, dan kemudian kehadiran TNI dan Polri bersama-sama untuk mengawal dan mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk Jawa Bali, termasuk juga di luar Jawa dan Bali. Inilah yang membuat terjadinya penurunan levelisasi. Kalau kita lihat pada awal ada levelisasi 4, sekarang sudah turun ke 3, dan kemudian yang kedua, dan mungkin akan masuk ke levelisasi, dan terus ini akan menjadi tanggung jawab bersama kita untuk mengkontrol supaya kasus tidak terdeteksi lagi. Tapi pandemi belum bisa dicabut karena kita masih dalam situasi mengkontrol pandemi itu sendiri. Sehingga oleh karena itu sekarang kita limpahkan ini menjadi tanggung jawab bersama, menjadi tanggung jawab masyarakat untuk menjaga agar levelisasi yang sudah kita capai ini terus bertahan untuk bisa menuju levelisasi 1, bahkan sampai kasus tidak bisa terdeteksi. Tapi ada persyaratan yang penting, 3T, 3M, dan vaksinasi harus sukses. Ini salah satu yang harus kita siapkan. Baik, Pak Alex, positivity rate saat ini di angka 1,3. Nanti mohon dikoreksi jika salah. Bagaimana targetnya, Pak Alex? Targetnya itu adalah bahwa pertama adalah awareness, kewaspadaan tidak boleh hilang. Kendati pun positivity rate sudah di bawah 5%, bahkan bergerak di 3%, secara rata-rata bisa masuk ke dalam 1,3%, tetapi ini masih rentan. Kita lihat Singapura yang infrastrukturnya sudah baik, vaksinasinya di atas 80%, ternyata juga terjadi lonjakan. Ini baru minggu ini, itu di Singapura. Demikian juga di New York State, demikian juga di California, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Artinya, kalau ini masih rentan, bahwa kunci daripada kesuksesan itu adalah bagaimana protokol kesehatan itu bisa diterapkan sesuai dengan aturan, sesuai dengan wilayah masing-masing. Yang kedua, cakupan vaksinasi. Ini harus menjadi target yang harus dikejar sesuai dengan permintaan Inmendagri 39/4041. Dan satu lagi yang nggak boleh turun adalah kontak tracing. Kendati pun kasus sudah nggak ada, ataupun kasus sudah minimal, kontak tracing harus terus.
Karena Ya. satu kasus saja positif kita ketemuin atau berapa orang yang kontak erat, ini harus kita geser ke isoter. Jangan kita biarkan di isoman. Karena kalau kita biarkan di isoman, maka akan terjadilah penularan di keluarga. Kalau penularan keluarga akan berlanjut, ini akan terjadi penularan di komunitas. Dan kemudian angka akan naik kembali. Sehingga kontak tracing ini harus dijalankan terus. Sebagaimana diminta di instruksi Mendagri, bahwa di tingkat kabupaten kota, terus di kecamatan, di tingkat desa, maka posko PPKM tidak boleh menurunkan semangat dari pelacakan kontak tersebut. Sehingga pelacakan kontak ini kata kunci untuk melihat apakah penularan masih ada atau ada penularan yang akan datang, sehingga dengan demikian gambarannya tetap bisa dilihat. Dan vaksinasi juga harus bisa dimobilisasi dengan menggerakkan posko PPKM desa, posko PPKM di tingkat kelurahan. Tentu di sini nanti akan bersama-sama dengan TNI, dengan Polri, dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi kebudayaan, dan keagamaan, secara bersama-sama di bawah kepala daerah masing-masing. Inilah menjadi tugas kita sekarang ini. Kendati pun sudah terjadi penurunan, tapi kita harus tetap waspada, dan ini harus kita lihat terus sampai ke 2 bulan ke depan, sehingga pandemi ini bisa terkontrol. Dengan terkontrolnya pandemi, kita bisa menjaga supaya tidak ada terjadi lonjakan kasus, ataupun terjadi lonjakan dengan varian baru. Berarti apa dong Pak Alex, antisipasi gelombang 3 akhir tahun? Nah, yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan dikeluarkannya surat edaran untuk membatasi bandara ataupun pelabuhan laut yang bisa dilalui oleh perjalanan internasional. Itu nomor 1. Jadi ini sudah ditunjuk Jakarta dengan Manado, dan kemudian juga termasuk juga dari pelabuhan dan kemudian dari darat. Dan yang kedua adalah karantina. Jadi bagi mereka yang datang dari luar, bahwa mereka wajib untuk karantina. Ini jangan ada posisi tawar-menawar. Dan oleh karena itu, mereka yang datang dari luar negeri, kendati pun sudah memiliki surat menyatakan PCR-nya negatif dan sudah vaksinasi, tidak menjadi jaminan bahwa dia bebas dari virus tersebut. Kenapa? Karena virus ini mempunyai satu yang disebut dengan masa inkubasi. Jadi dalam masa inkubasi itu kita nggak bisa lihat dia apakah terinfeksi atau tidak terinfeksi. Sehingga perlu karantina untuk menjadi masa observasi. Jadi ini salah satu kunci untuk melihat bagaimana kita bisa membatasi orang-orang yang datang dari luar negeri supaya bisa kita cegah dan tangkal untuk melihat apakah mereka terinfeksi, kontak erat, bergejala atau tidak. Yang kedua, bahwa di dalam mencegah supaya tidak ada terjadi lonjakan kasus, kata kuncinya adalah melaksanakan protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan ini sudah bisa dibantu dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi. Jadi aplikasi Peduli Lindungi itu ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, kemudian ada yang warna hitam dan yang merah. Jadi kalau dia hitam, berarti dia tidak boleh kemana-mana. Dia seharusnya diisolasi. Isolasi itu ada yang terpusat, ada yang mandiri. Kalau infrastrukturnya tidak baik, rumahnya tidak cukup, atau di rumah banyak populasi yang bisa menimbulkan resiko, maka dia harus diisoter. Oleh karena itu dalam kasus yang rendah sekarang ini, isoter nggak boleh ditutup. Isoter tetap harus disiapkan. Karena isoter ini akan menampung hasil pelacakan kontak yang positif dan kontak erat. Yang positif dan kontak erat ini harus kita geser ke isoter. Isoter inilah yang akan membatasin kita supaya kita tidak terinfeksi dengan mereka yang positif atau mereka yang kontak erat. Jadi yang perlu kita sampaikan ke seluruh masyarakat bahwa ini menjadi tugas bersama kita, tidak semata-mata tugas pemerintah. Posko PPKM itu adalah milik bersama, milik pemerintah, milik masyarakat di dalam menjaga supaya tidak ada penularan baik di keluarga maupun di diri kita maupun di orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, baik. Setuju ya Pak, meskipun ada kabar gembira dengan penanganan COVID-19 di Indonesia, kita tidak langsung euforia, tetap menjalankan atau disiplin protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih banyak Pak Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 sudah bergabung bersama kami di Corona Update.